Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, ini nih. Alif kan katanya nih kalau lagi ngelihat satu berita atau apalah yang lagi ini, terus katanya tiba-tiba kadang suka terkoneksi ya gitu. Nah, ini belakangan ini nih nggak tahu ya, kita kan jarang ya bahas yang ini ya, hal-hal yang viral lah ya gitu ya. Nah, ini ada nih kasus yang ADP loh, yang kasus kematian misteri kasus kematian dari pegawai Kemenlu ya. Iya. Ini diplomat muda ya, diplomat muda Kemenlu gitu. Ini kan banyak ya, orang pada berkomentar segala macam itu. Yang kita tahu kan faktanya kan beliau meninggal dengan keadaan yang terjerat lakban ya, gitu ya gitu. Nah, ini kan dari keterangan polisi pun masih belum mencapai satu kata yang bulat lah gitu ya. Ini belum tahu keadaannya bagaimana. Nah, sementara informasi dari beliau ya di masa-masa terakhir kehidupan beliau almarhum ya gitu kan. Ini kan udah mulai jadi konsumsi publik ya. Ada bahasanya digital forensiknya ya gitu ya. Mulai dari komunikasi seluler, kemudian juga ada rekaman CCTV di berbagai tempat dan segala macam. Itu kan mulai banyak orang juga mengomentari yang kemudian ada sudut pandang yang lain lah dari netizen melihat dari digital forensik yang udah tersebar itu. Nah, sampai juga ini kan misterinya ini kan dikaitkan dengan pekerjaan beliau ya, yang beresiko segala macam. Lagi ngurusin satu kasus lah kemarin, kata tindak pidana trafficking ya, human trafficking ya, human trafficking segala macam. Jadi mungkin ada dikaitkan dengan hal tersebut juga gitu. Nah, ada lagi yang juga nggak tahu ya, di awal-awal kasus beliau muncul itu malah justru dikaitkan dengan orientasi seksual ya, yang menyimpang lah gitu ya. Tentang satu kepuasan tersendiri dengan menyiksa diri, bahasanya gitu lah, entah seperti apa. Nah, ini kan juga banyak orang nih yang jadi yang mengomentari hal tersebut ya gitu. Nah, Alif diperlihatkan dengan berita-berita semacam itu, nyangkut nggak sih, Lif? Dikasih gambaran, paling enggak kita kan jadi penasaran sebenarnya di saat-saat beliau itu almarhum itu mau di saat kematiannya, atau juga mungkin kayak cerita-cerita kasus-kasus yang dipecahkan justru setelah meninggal dan kemudian mendapat penglihatan atau komunikasi gaib lah gitu. Nah, Alif dapat nggak sih di kasus ini? Penasaran juga. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sampai sekarang juga, mungkin sampai video ini tayang pun kayaknya masih jadi berita hangat ya, betul. Perbincangan oleh netizen ya, baik itu di TV atau di medsos. Keren netizen kita ya, udah makin ini. Banyak lah, akhirnya banyak spekulasi yang liar gitu kan. Betul. Kasus yang sekarang lagi viral, diplomat muda tersebut itu kan banyak spekulasi lah ya gitu. Kita juga nggak tahu kehidupan aslinya almarhum bagaimana. Tapi ada satu waktu di mana tuh waktu saya ngeliat berita dan ada video dari kamarnya itu yang viral kemana-mana. Teman-teman beberapa mungkin udah pada lihat video ditemukan beliau lah ya di kasurnya itu dengan lakban warna kuning. Setelah itu saya ngelihat ada sosok orang yang lagi diem aja di satu tempat. Diem aja, ibaratnya nengok aja enggak, terus buka mulut aja enggak, pokoknya diem kayak lagi merenung atau kayak lagi bengong gitu mas, diem aja. Nah, terus sejauh yang saya pahami ya, biasanya kalau
ada sosok orang yang diem itu, biasanya sih ada sesuatu di balik itu. Ada sesuatu di balik itu. Sesuatunya apa saya juga nggak dikasih lihat, saya juga nggak dengar apa-apa, saya nggak komunikasi apapun. Ya begitulah adanya. Gitu. Oke. Gitu. Nah, terus kan banyak tuh spekulasi dari banyak orang-orang, termasuk para orang indigo lah atau spiritualis lah dan sebagainya. Ada yang bilang A, B, C macam-macam lah ya. Sah-sah aja sih, itu kan pandangan orang bisa beda-beda gitu. Ada juga yang bilang, netizen dia bilang tolongin dong gitu, coba ya Pak yang bisa yang indigo atau apalah yang spiritualis itu coba komunikasi sama almarhum gitu kan. Gitu ya, mungkin dia terserah orang bilangnya itu sukma kek, itu roh kek, itu jin korin kek, itu hantu lah lembut kek, terserah orang bilangnya apa. Tapi yang terlihat itu memang ada orang ya serupa dengan dia gitu, memang seperti dia gitu. Diem aja. Saya juga mungkin gini, kalau misalnya ada orang pada akhirnya setelah nonton ini bilang, Mas Alif tolongin atau apa gitu kan, kadang-kadang netizen bebas komentar. Ya saya juga bukan siapa-siapa gitu, mungkin dia bisa berkomunikasi dengan orang yang lain, mungkin gitu. Jadi akhirnya perantaranya bisa lewat orang lain gitu, bukan lewat kita, bukan lewat saya atau siapapun yang lainnya lah ya. Mungkin ada orang tertentu yang dia mau nih komunikasi sama si orang itu yang memang bisa. Terus mungkin setelah itu ada inilah apa istilahnya, secercah harapan untuk jadi membuka kasusnya, kasusnya gitu, jadi terang benderang gitu. Gitu. Nah kan banyak nih yang ya kayak tadi Alif cerita, ada orang-orang indigo atau spiritualis itu, mereka kan ceritanya cerita dengan situasi yang heboh ya, nggak seperti Alif. Ditunjukkannya justru orang yang diem aja gitu. Tapi ada juga yang kayak dia bisa jumpalitan, dia jadi macan atau segala macam. Itu gimana? Kalau aku sih nggak ngelihat dia bisa jadi macan atau gimana ya Mas. Sejauh yang kelihatan cuma diem aja Mas, diem dengan menggunakan pakaian dia, pakaian yang casual gitu, celana panjang, terus diem aja udah, diem bener-bener diem kayak, terus kayak tatapannya juga kosong, diem aja gitu, nggak tahu merenung atau pasrah atau apalah, aku tuh nggak tahu ya. Cuman kelihatannya diem aja gitu. Para netizen itu juga menghubungkan dengan, jangan-jangan ini kayak kasus Verdi Sambo yang belakangan kemarin itu terjadi ya. Ada kasus asmara juga, kisah asmara segitiga gitu. Begitu juga dengan kasus yang ini. Konon dikatakan juga ada mengarah ke arah-arah yang cinta segitiga gitu. Nah, kan jadi klop banget ya cerita di awal Alif, terus kemudian spekulasi dari para netizen segala macam itu. Nah, ada nggak mengarah ke sana gitu? Dibilang klub atau enggak juga terserah orang menyimpulkannya gimana Mas, karena saya pun juga nggak dikasih lihat apa-apa dan nggak ada informasi dari si orang yang diem itu. Mungkin dia ngasih informasi ke orang lain dan mungkin orang tersebut bisa cerita ke banyak orang gitu, yang memang beneran ya. Kan banyak orang yang ya cuma pengen ngeramein aja ada, tapi bisa jadi ada orang yang memang beneran bisa sefrekuensi dengan si orang yang diem itu, gitu, dan akhirnya dapat informasi tertentu, gitu, dan itu bukan saya, belum berjodoh, gitu. Bukan berjodoh kali ya, bukan jodoh, bukan rezeki, gitu. Ya, karena banyak spekulasi yang sampai sekarang pun belum ada kata putus, kata bulat, apakah ini bunuh diri atau ini ada. Kan kalau kata berita kan dari kepolisian itu bilang bunuh diri Mas. Iya. Kalau dari berita. Iya, dari berita. Ya aslinya kita nggak tahu lah ya gimana. Oke. Gitu sih. Gitu aja ya. Iya, oke Sobat Time Travel, kan kayak seperti di cerita-cerita banyak yang terjadi ya gitu. Ada kasus pembunuhan terungkap setelah
sosok yang di dunia gaib bercerita tentang kasusnya, kan bisa aja kayak gitu. Oke, mungkin Sobat Time Travel punya komentar yang lain tentang kasus ADP ini, silahkan tulis di kolom komentar. Bisa jadi membuka diskusi kita melihat kasus ini. Oke Sobat Time Travel, semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, comment, and subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.